Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang sangat terjadi di masyarakat, ini yang menjadi evaluasi akhlak berkurban. Yang pertama ini yang paling harus kita perhatikan, jangan pernah menyakiti fisik dan perasaan hewan kurban sebelum disembelih. Boleh itu. Bagaimana bentuknya? Satu, jangan pernah kita, ini ada hadisnya nanti nih, jangan pernah kita meledek binatang hewan kurban, membawa golok atau pisau. Sebentar lagi gua potong lu, ntar gua potong lu. Itu kan kita iseng-iseng tuh begitu tuh. Itu binatang yang punya insting, Pak, punya perasaan juga. Makanya tiap tahun ada nggak sapi ngamuk? Iya. Kitanya nggak pernah kasih sayang sama sapi itu. Lu sayangin ya, gitu kan? Sapi, engkau nanti kelak akan jadi sahabat saya, ya, tunggangan saya. Jangan minta doa sama sapi, Pak. Musyrik nanti. Doain saya ya, masa sapi minta suruh doain kita? Ya kan, muliaan kita sama sapi, Pak. Ya, itu aja komunikasi, ya kan? Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama, ya. Kau menjadi tunggangan saya, yaitu menjadi saksi di akhirat. Itu. Jangan kemudian kita diledekin tuh, Pak, ya kan? Jangan menyakiti. Kemudian apalagi? Sebelum kita potong, banyak, Pak, ada sapi yang diselengkat. Akhirnya Pak, sebelum diselengkat kita dulu yang ditendang, Pak, sama sapi. Ya, makanya sekarang itu belajar tuh banyak di YouTube, di internet, bagaimana cara menjatuhkan sapi, Pak, bukan dibanting. Ada banyak, Pak, tutorialnya sekarang itu dengan kemajuan teknologi. Banyak orang yang kemudian membuat tutorial bagaimana cara menjatuhkan. Cuman karena ini kebanyakan panitia, kebanyakan ide, Pak, akhirnya udah jadi kacau, Pak. Makanya tuh dengerin ketua panitia. Makanya rapat dulu sebelum kita melakukan aktivitas. Dengerin dulu gitu. Ini mau enggak semuanya berpendapat, Pak. Begini. Ketua panitia runyem, Pak. Udah lu aja dah. Iya, Pak. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Karena kesel, Pak, ditinggalin, Pak, jagalnya pun kabur. Coba kan? Maka putuskan tuh jagal, siapa yang menjadi jagal. Ya, jangan sembarangan orang main jadi jagal. Karena walaupun tuh goloknya tajam, Pak, kalau yang nggak pengalaman, itu bisa kagak putus-putus tuh, Pak, urat yang ada di leher. Kalau nggak tahu ilmunya, di sebelah mana itu ada uratnya yang harus diputus. Maka ada kejadian sapi udah dipotong, Pak, lari sapinya. Ya, nah itu ilmu juga, Pak. Kurban itu bukan sekedar kurban, Pak. Secara batin kita berserah diri sama Allah untuk berkurban, tapi ini prakteknya harus diperhatikan. Ya kan? Nah, kaitan dengan yang namanya jangan menyakiti dan tidak boleh yang namanya kita ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan yang namanya menyembelih. Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan, jangan sampai ketika nih mengasah pisau saja di depan hewannya. Tuh lihat, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatnya kepada hewan. Ini kan real, Pak, dari Rasulullah. Ini gimana dengan areal kayak begini sempit? Ya minta izin dulu, Pak, yang dipotong sebelah mana, yang ditaruh sebelah mana. Ini kalau arealnya sempit, nggak bisa, Ustaz, di sana nanti mengganggu, jadi bau. Belum lagi buang kotoran segala macam. Ya memang kurban begitu. Kalau misalnya mau ditaruh di sini semua, nggak apa-apa, Pak. Ada caranya. Satu, matanya ditutup. Itu sapi yang belum dipotong. Kambing yang belum dipotong. Berarti siapkan itu tutup mata. Berarti pinjem sorbannya Ustaz. Untuk tutup mata. Yang kedua, kupingnya dicocok supaya nggak dengerin. Kan begitu dipotong pasti gitu kan kedengeran itu. Akhirnya tuh gelisah, Pak. Itu kambing ataupun sapi gelisah. Wah, gua nih berikut kan nih. Ngamuk akhirnya, Pak.
Oh, ada yang jagalnya keinjak, ini yang kepotong bukan sapinya, jagalnya yang kepotong, Pak. Coba, Pak. Dan itu banyak, Pak, yang suka menyakiti, Pak. Baik itu fisik maupun perasaan. Makanya kenapa Rasulullah nih hikmahnya memerintahkan kita memotong hewan kurban itu menggunakan pisau yang paling tajam. Tujuannya adalah supaya tidak ada menyakiti, supaya cepet gitu loh. Makanya harus yang ahli yang motong. Di sini biasanya didatangkan jagal khusus atau orang sini? Jemaah. Yang biasanya motong siapa? Solihin ya. Wah, ya udah pengalaman ya. Alhamdulillah. Oh gitu ya. Iya. Ada khusus kambing, sapi ya. Gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan itu. Kalaupun arealnya sempit ditutup. Makanya itu kan kalau ada khusus, Pak, juru sembelih sesuai syariah namanya juleha. Juleha itu melakukan kursus, Pak, mengedukasi kepada seluruh masyarakat bagaimana cara motong sesuai dengan syariah. Nah itu saya pun dari mereka tuh tahu, ditutup matanya, ditutup kupingnya. Itu kalau arealnya sempit. Kalau arealnya agak luas kan, taruh di luar, mau dipotong ambil satu di sini. Kan ini nggak ketahuan. Ngasahnya di tempat jauh gitu. Golok sudah siap tajam. Kalau golok yang khusus itu, Pak, ada yang golok, Pak, itu bisa satu golok itu mampu bisa motong sampai 60 ekor sapi. Karena saking tajamnya. Ketajamannya itu rambut saja bisa dibelah, Pak. Saking tajamnya. Nah, saya golok itu saya beli khusus, Pak, itu Chris Doren, Haji Sidik, Rawablok. Oh, itu harganya aja, goloknya nggak terlalu gede, Pak. Saya motong kalau kurban, itu saya yang motong. Nggak pernah yang lain. Dimanapun saya kurban, saya yang motong sendiri. Ya kan? Dan saya bawa golok khusus gitu kan. Dan itu dipakainya hanya Idul Kurban doang. Setelah Idul Kurban masuk lagi sarungnya. Jadi kalau keluar sarung berarti siap kurban. Gitu kan. Sekarang goloknya sedang diasah di pakar khusus golok. Ya kan? Khusus. Nah, kebetulan memang adik ipar saya ini dia instruktur juleha, Pak. Tinggalnya di Lenteng Agung. Ya, instruktur juleha. Dan itu diedukasi, Pak, masyarakat banyak yang salah, Pak, kalau motong itu. Banyak, Pak. Karena apa? Karena nggak mau keluar biaya, Pak. Kalaupun ada biayanya masuk ke masjid. Nggak boleh juga itu. Nggak boleh, harus habis, Pak. Ya, nggak boleh. Oh, ini alokasi ada sisa, nih kemudian dimasukin ke kas masjid. Nggak boleh. Ya, itu panitia nih. Ya, tanggung jawab. Karena itu izab qabulnya untuk kurban, bukan untuk masjid. Ya, kalau kemudian misalnya nih jadi kulit kan dijual tuh jadi duit, nggak apa-apa. Tapi bukan masuk kas masjid. Duitnya itu dibagikan kepada orang yang berhak menerima kurban. Walaupun kurban itu kan ada orang apa saja boleh tuh, mau orang kaya aja boleh, non muslim aja boleh. Tapi uang itu diberikan kepada fakir miskin. Memang kurban tuh awal khususnya kepada orang-orang yang nggak biasa makan daging awalnya, supaya perbaikan gizi, ya kan? Oh, jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu evaluasi yang pertama, ya. Jadi yang pertama, jangan pernah menyakiti fisik maupun perasaan hewan sebelumnya. Yang kedua, menyembelih dengan pisau yang paling tajam, jangan pisau yang tumpul, Pak. Yang menurut kita tajam ternyata enggak. Karena lihat sapi itu, Pak, karakter kulit apalagi nih gelambirnya itu tebel, Pak. Saya waktu awal-awal itu nggak berani ngelepas, harus bertenaga betul-betul. Padahal itu tajam, Pak. Itu karena nggak punya pengalaman. Tebel, Pak. Di samping pengalaman, mental, Pak. Kalau mentalnya nggak kuat, lihat darah bercucuran begitu, Pak, bisa jatuh kita.
Makanya jangan coba-coba walaupun ustadz, Pak. Jangan coba-coba. Karena bisa jadi gagal tuh kurban orang. Yang dosa, yang motong, Pak. Iya kan? Ustaz sini. Ustaz sini kenapa, Pak RT? Kagak jelas nih ngomong nih. Ngomong yang kenceng gitu, aduh. Suruh maju kagak mau nih RT. Yang ketiga, disembeli oleh sahibul kurban. Ini akhlak ya yang diajarkan Rasulullah. Nah, kemudian gimana kalau sahibul kurban nggak bisa menyembelih? Maka sahibul kurban hukumnya wajib hadir. Ya, wajib hadir menyaksikan kurban yang akan dipotong. Makanya panitia ini ngumumin, Pak, ini nanti hewan kurbannya akan dipotong, bukan hadir. Nanti ada beberapa bacaan doa, ya. Dan si sahibul kurban, Pak, disunnahkan ketika menyaksikan kurban yang akan dipotong menghadap kiblat, ya. Kemudian yang keempat, ketika mewakilkannya agar sahibul kurban menyaksikan langsung. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkurban, ya, apa bacaan yang kita baca, ya, selain kita membaca bismillahi Allahu akbar. Maka bacaan yang harus kita baca adalah ini. Allahu akbar kabira walhamdulillah, sebagaimana doa iftitah. Setelah selesai wa ana minal muslimin, silahkan sahibul kurban berdoa sesuai dengan apa yang menjadi niat dan hajatnya. Di situ, Pak, tempat di mana ijabahnya doa. Wong sebelum darah jatuh, itu kasih sayang Allah dan ampunan Allah lebih dulu sampai.